Pada hari Minggu pagi tanggal 8 November 1987, seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun, Mary, pergi untuk menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu, sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris IRA atau Irish Republican Army meledak di belakang mereka. 6 orang tewas ketika karena ledakan itu. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka, tetapi ia tidak dapat bergerak. Kemudian ia merasakan seseorang menyentuh jari-jarinya. "Ini ayah kan?" bisik Mary. "Betul, Mary," sahut ayahnya. Gordon mendengar suara-suara samar orang-orang yang berteriak kesakitan, kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan Mary. Ia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya apakah ia baik-baik saja. Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa ia baik-baik saja. "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar Gordon. 4 jam kemudian, setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakang. Selanjutnya, siang itu, seorang wartawan BBC ingin mewawancarai Gordon. Setelah ia menggambarkan apa yang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Jawabannya sangat mengejutkan. "Saya tidak membenci mereka," sahut Gordon. "Saya tidak dendam kepada mereka." Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu, dan hal ini mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya, banyak orang bertanya kepada Gordon yang akhirnya menjadi senator di Republik Irlandia tentang bagaimana ia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. "Hati saya terluka," ujar Gordon. "Saya telah kehilangan putri saya, tetapi saya tidak marah." Kata-kata terakhir Mary kepada saya, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya. Selama bertahun-tahun setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya dan juga nyaris merenggut nyawanya sendiri itu, Gordon Wilson bekerja tanpa kenal lelah untuk memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Gordon Wilson telah mengalami anugerah Allah, kasih dan pengampunannya yang melingkupi segalanya. Manakala anugerah menyentuh kehidupan kita, maka kita merasa diampuni dan dibebaskan dari belenggu pada bagian terpenting dalam kehidupan kita. Dan kita pun mendapat anugerah untuk mengampuni orang lain. Anugerah dan pengampunan semacam itu dapat membawa kedamaian di mana ada perselisihan, membawa pemulihan di mana ada keputusasaan. Anugerah semacam itu dapat mengubah kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekeliling kita, bahkan mereka yang melukai hati kita untuk selama-lamanya. Bagi saya, mengampuni adalah hal yang sulit. Saya tahu jika hal ini sangatlah egois. Tuhan saja mengampuni hal-hal yang tidak terampuni dalam hidup saya. Mengapa saya tidak bisa mengampuni beberapa orang yang bersalah kepada saya? Toh saya tidak melebihi Tuhan. Sekali hati saya disakiti oleh seseorang, maka saya akan menutup hati saya untuk orang itu seumur hidup saya. Dampak lainnya, saya akan menjadi semakin tertutup karena saya akan menjaga hati saya sedemikian rupa supaya tidak disakiti lagi. Hal yang paling sulit adalah mengampuni diri sendiri. Mengampuni dengan alasan apapun bukanlah bentuk dari kemurahan hati Kristiani, melainkan keadilan semata. Menjadi seorang Kristiani berarti harus mengampuni hal yang tak terampuni, karena Allah,
telah mengampuni hal yang tak terampuni dalam diri Anda.